Turbo Drive Sexiness. Akhirnya setelah 25 tahun absen, 25 tahun, akhirnya Civic kembali dalam bentuk hatchback selain sedan. Dan ingat gak, kalau terakhir di tahun 90-an, kita terakhir tuh dapat Civic Estilo. Nah setelah itu, setelah Vario, terus Civic ES, FD, itu nggak ada hatchbacknya. Sekarang balik lagi ke bentuk hatchback, dijual bersama dengan yang versi sedan. Dan Honda bikin yang hatchback ini supaya kelihatan lebih sporty daripada yang sedan. Kalau yang sedan dia grillnya chrome, tapi kalau yang hatchback ini dia grillnya warna hitam, jadi kelihatan lebih sangar gitu ya. Terus bumper depannya juga beda dibandingkan sama yang sedan. Tapi kalau misalnya dilihat lebih detail, ini yang berlubang cuma di sini doang. Yang di sini ditutup. Tapi satu hal yang menurut gua upgrade dari Civic Sedan adalah kalau Civic Sedan lampu utamanya LED, tapi ininya halogen. Kalau yang hatchback, ininya LED, fog lampnya juga LED. Bagus. Jadi antara yang hatchback atau yang sedan sama sekali nggak ada bedanya di bagian mesin. Dia masih 1500 cc, masih pakai turbo, masih 4 silinder, dan tenaganya masih 173 horsepower, dan torsinya juga masih 220 Nm. Dan torsi itu flat dari RPM 1700 sampai 5500. Cuma lagi-lagi ruang mesinnya masih berantakan, nggak di cover, jadi agak kelihatan kurang premium. Cuma untungnya dia udah pakai peredam dan catnya masih bagus di bagian dalamnya. Cuma sayangnya untuk hatchback ini nggak ada gearbox manual. Adanya CVT doang dan tipenya cuma dua, yang S yang murah sama yang E yang lebih mahal. Terus coba kalian lihat rodanya, dia masih sama seperti Civic Turbo Sedan. Bannya dia pakai ban Bridgestone Turanza ukuran 21550 R17. Semoga nggak diganti sama dealer-dealer nakal yang suka ganti ban jadi yang lebih murah. Terus kalau soal remnya, dia rem cakram, di depan belakang udah cakram, dan udah ABS, EBD, dan BA. Ya iyalah, ya kali mobil 400 juta nggak pakai ABS, bangetan kalau gitu. Terus kalau kita lihat dari samping, gue rada nggak yakin sama si Civic hatchback ini. Soalnya antara 3/4 ke depan sama 1/4 ke belakang, dia itu bentuknya kayak nggak nyambung sama sekali. Di sini dia masih kelihatan sedannya. Cuma bagian belakang dia tuh kayak maksa gitu buat jadi hatchback. Soalnya overhangnya ini rada sedikit panjang dan bagian belakangnya agak sedikit wagu banget. Cuma kalau kita lihat bagian detailnya, di sini ada spion dengan lampu stand LED, sama di sini dia udah ada tombol buat keyless entry, dan di sini dia ada tarikan garis yang bagus banget. Perbedaan dibanding yang sedan, kalau misalnya sedan di sini pilar B sama pilar C-nya dia pakai yang doff. Kalau di yang hatchback dia pakai yang black gloss, jadi lebih mengkilap daripada yang sedan. Ini dia bagian belakang dari si Civic hatchback. Yang belakang si hatchback ini menurut gue overkill. Kenapa? Dia udah punya spoiler di sini, tapi di sini juga ada. Buat apa? Ini berlebihan menurut gue. Dan ini gue rasa bakal ngalangin pandangan ke belakang. Ini wipernya, terus dia udah ada defogger, dan ini lampunya dia masih sama seperti yang sedan. Jadi LED-nya nyala kalau misalnya kita nyalain lampu utama doang. Kalau kita injek rem, dia masih pakai bohlam yang biasa. Sama di sini ini ada plastik-plastik nggak penting, terus di sini ada aksen hitam. Dan sama seperti Civic Turbo Sedan, dia udah punya kamera parkir, meski sensor parkirnya masih yang tipe jeduk. Terus karena ini hatchback, gue bisa bilang dia lebih praktikal daripada yang sedan. Karena kalau yang sedan kan dia pas kita buka bagasi, bagian belakangnya doang, kacanya nggak ikut ngebuka. Dan karena ini hatchback, kalau kita buka, kacanya dia juga ikut ngebuka. Dan ini dia bagasinya luas, jadi dia lebih dari 300 liter. Dan kalau kita buka di bagian bawahnya, dia ada ban serep yang full size dan bannya sama dengan keempat ban lain. Kita tutup. Terus kalau kalian lihat di sini ada partisi kain buat nutupin bagasinya. Jadi kalau misalnya kita bawa barang yang aneh-aneh biar nggak kelihatan dari luar. Kalau biasanya partisi kita lipat, kita dorong ke depan. Yang ini beda, dia ke samping.
Tapi ini kain, jadi sama sekali nggak padat, nggak solid gitu ya. Tapi sisi positifnya, ini gampang banget buat disimpan. Bisa di rumah, bisa di lemari. Bahkan gue rasa ini bisa disimpan di glove box. Dan ini multifungsi. Jadi kalau misalnya kalian lagi nonton konser, tulisin slang. Kalau lagi nonton bola, tulisin MU misalnya. Kalau lagi nonton F1, tulisin Ferrari gitu. Keren. Coba duduk di sini dan kalian bakal ngerasa di sini tuh masih relatif mirip-mirip sama si Civic Turbo Sedan. Ruang kakinya masih legap, tapi ruang kepalanya dia ruang kepalanya agak terbatas karena kalau kita duduk seperti ini, kita nyandar, ini kerasa sisanya tuh dikit buat di kepala. Jadi kalau misalnya bisa agak nyandar begini, kaki gua mentok, tapi ya udahlah, kalian ngerti maksud gua. Dan lagi-lagi sama seperti yang sedan, dia ada AC di belakang, terus dia ada armrest, dan jok belakangnya terpisah 60-40. Jadi kalau misalnya dilipat, bisa dilipat secara terpisah. Dan kalau misalnya Civic Turbo yang sedan biasa, dia kan panel belakangnya di sini kan dia soft touch. Kalau ini dia sama kayak Civic Prestige, jadi plastik. Terus di sini dia ada gundukan, jadi kalau misalnya buat orang yang duduk di tengah mungkin agak sedikit nggak nyaman. Dari sisi desain nggak ada perbedaan signifikan sama Civic yang sedan. Maksudnya dia punya driving position, ini masih yang mantep banget, masih sporty. Dan kalau misalnya kalian kurang pas, ini setirnya bisa di maju mundur atau naik turun. Jok penumpang depan sama jok driver itu udah elektrik. Jadi kalau misalnya mau ngatur-ngatur, itu cukup geser-geser tombol aja. Sama kalau misalnya material, di sini dia udah pakai soft touch, di sini juga soft touch, di sini juga, cuma ini plastik. Terus kalau kita ngomongin head unitnya, dia pakai head unit aftermarket buatan Kenwood. Tapi gue merasa ini lebih murah kelihatannya daripada yang sedan. Soalnya dia ini bezelnya masih plastik yang biasa, sama bezel glossy-nya dia cuma bingkai begini doang. Terus yang ini AC-nya dia udah ada display digital di sini. Climate control udah pakai mode auto juga. Dan di sini adalah shifter buat gearbox CVT-nya. Ya, CVT. Nggak ada manual. Di sini ada tombol ikon, di sini ada fitur buat brake hold dan rem parkir elektronik. Sama di sini kalau buat nyimpen barang, kita bisa maju, mundur, bukain. Terus cup holdernya ada dua, satu di sini dan satu bisa dipisah-pisah. Bedanya sama yang sedan, kalau di detailnya, kalau sedan kan dia pakai di sini dia pakai aluminium brush, tapi kalau di sini dia pakai polanya itu ala-ala carbon fiber, tapi palsu. Terus kita buka laci di sebelah sini, dia masih relatif sama seperti yang sedan, jadi kalau dibuka dia tuh jatuhnya pelan. Sama di sini ada colokan buat USB. Kita tutup. Sama joknya dia masih sama bagusnya kayak yang sedan, jadi dia udah dilapis kulit. Sama di bagian tengahnya dia ada pola ala-ala carbon fiber. Terus kalau di setir dia masih ada steering switch control buat audio. Sama kalau di kanan dia ada cruise control. Dan seperti yang sedan lagi, headlampnya sama wipernya dia sudah otomatis. Kalau di luar negeri, Civic hatchback dan sedan dia dapat panel instrumen yang full LCD. Cuma sampai sini nggak ada. Jadi tachometernya analog, speedometernya digital. Tapi sama seperti yang sedan, di sini dia pakai remote engine start. Jadi asal jarak kita nggak lebih dari 10 meter, kita pencet tombol di remote, mesin dan AC bakal nyala. Terus kalau misalnya pengen naruh HP, di sini kan bisa naruh HP. Sama di sini ada jalur khusus buat kabelnya, jadi kabelnya nggak bakal kejepit atau berantakan di interior. Sama power window-nya di bagian depan, pengemudi sama penumpang depan itu udah auto. Jadi tinggal sekali pencet bisa turun atau bisa naik secara otomatis. Urusan fitur keselamatan si Civic ini gue rasa lumayan bagus karena dia punya 6 airbag, 1, 2, 3, 4, 5, sama 6 di tirai. Terus dia punya stability control, dia punya hill start assist, dia punya brake hold dan segala macamnya lagi-lagi sama seperti yang sedan. Jadi menurut gue cukup bagus di kelasnya. Sama dia punya jok isofix di bagian belakang. Sama kalau soal pandangan keluar, soal visibilitas, kalau ke depan ini masih enak, kacanya lebar banget. Cuma begitu ke samping, ini pilar A-nya dia cukup tebel. Jadi kalau misalnya udah mulai ke samping, mungkin bisa ketutupan di bagian sini. Sama kalau ke belakang, gara-gara di kaca belakangnya dia ada panel yang misahin kaca belakang, ngelihat via spion tengah itu mungkin agak sedikit ribet. Sama spion tengahnya dia belum auto dimming. Jadi kalau ada yang nembak lampu dari belakang, kita harus dorong ini biar nggak silau. Kalau kalian pengen beli Civic hatchback, harganya mulai 309 juta buat yang tipe S. Tapi kalau misalnya pengen beli yang tipe E yang kayak gini, harganya 438 juta.
Jadi kesimpulan gue soal si Civic hatchback ini untuk first impressionnya, oke, dia masih memiliki kelebihan seperti yang sedan, feature lengkap, sportingnya dapet, leganya juga lumayan. Tapi kalau ngelihat dari bentuk sama penurunan kualitasnya, gue masih lebih milih yang sedan. Gue nggak gitu suka yang hatchback ini, dari bentuknya agak kurang proporsional. Tapi mungkin kalau di test drive mungkin akan ada bedanya dibanding yang sedan. Oke, sekian dari Autotech Next. Thanks sudah nonton dan jangan lupa like video ini dan subscribe buat yang belum. Sampaikan kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa.